Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi pada video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Hari ini, kita akan mempelajari materi perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Sebelumnya, kalian telah mempelajari bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Pada perjalanan sejarah, sejak masa kolonialisme VOC, pemerintah Hindia Belanda, pemerintah Inggris, dan pendudukan Jepang, tentu kalian menemukan berbagai perubahan pada masyarakat Indonesia. Terjadinya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia menyebabkan berbagai perubahan masyarakat Indonesia, baik pada aspek geografis, ekonomi, budaya, pendidikan, maupun politik. Perubahan apa saja sih yang terjadi pada masyarakat Indonesia pada masa kolonial? Nah, mari kita perhatikan materi kita pada hari ini. A. Perubahan pada masa kolonial Barat. 1. Perluasan penggunaan lahan. Perhatikan gambar perkebunan di Sumatera tersebut. Mulai kapan sih perkebunan tersebut berkembang? Perkebunan di Indonesia telah berkembang sebelum masa penjajahan. Pada masa penjajahan, terjadi perubahan besar dalam perkembangan perkebunan di Indonesia. Penambahan jumlah lahan untuk tanaman ekspor dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Bukan hanya pemerintah kolonial sajalah yang mengembangkan lahan perkebunan di Indonesia, tetapi juga perusahaan-perusahaan swasta. Pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda, banyak perusahaan asing yang menanamkan investasi di Indonesia. Berhektar-hektar hutan dibuka untuk pembukaan lahan perkebunan. Saluran irigasi Bendung Komaring 10 atau BK10 merupakan contoh peninggalannya. Kalian tentu masih ingat ya dengan politik etis yang terdiri atas irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Sejarah transmigrasi Indonesia terutama terjadi pada akhir abad 19. Tujuan utama transmigrasi pada masa tersebut adalah untuk menyebarkan tenaga kerja murah di berbagai perkebunan di Sumatera dan Kalimantan. Gambar tersebut adalah negara Suriname di Amerika Latin. Di negara tersebut ternyata banyak loh warga keturunan suku Jawa yang juga dapat berbahasa Jawa. Hal ini terjadi karena mereka adalah keturunan Jawa yang hidup turun-temurun di Suriname sejak penjajahan Belanda. Mengapa sih mereka dapat sampai di Suriname? Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Belanda untuk mengirim banyak tenaga kerja ke Suriname, yang juga merupakan wilayah jajahan Belanda. 3. Pengenalan tanaman baru. Ternyata pengaruh pemerintah kolonial Barat di satu sisi memiliki pengaruh positif dalam mengenalkan berbagai tanaman dan juga teknologi dalam pertanian dan perkebunan. Beberapa tanaman andalan ekspor dikenalkan dan dikembangkan di Indonesia. Pengenalan tanaman baru sangat bermanfaat dalam pengembangan pertanian dan juga perkebunan di Indonesia. 4. Penemuan tambang-tambang. Pembukaan lahan pada masa kolonial Barat juga dilakukan untuk pertambangan minyak bumi, batu bara, dan logam. Pembukaan lahan untuk pertambangan ini terutama terjadi pada akhir abad 19 dan awal abad 20. 5. Transportasi dan komunikasi. Pada zaman penjajahan Belanda, banyak dibangun jalan raya, rel kereta api, dan jaringan telepon. Pembangunan berbagai sarana transportasi dan komunikasi tersebutlah yang mendorong mobilitas barang dan jasa dengan sangat cepat. Pada transportasi laut juga dibangun berbagai dermaga di berbagai daerah di Indonesia. Kalian tentu masih ingat ya, bagaimana sih proses pembangunan jalur Anyer Panarukan yang dibangun pada masa pemerintahan Daendels? Di satu sisi, pembangunan tersebut menimbulkan kesengsaraan rakyat, terutama akibat kerja paksa. Namun di sisi lain, pembangunan jalur tersebut telah mempermudah jalur transportasi dan komunikasi masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa. Pembangunan rel kereta api juga dilakukan di berbagai daerah di Jawa dan Sumatera.
6. Perkembangan kegiatan ekonomi. Kegiatan produksi dalam pertanian dan perkebunan semakin maju dengan ditemukannya berbagai teknologi pertanian yang bervariasi. Rakyat sudah mulai mengenal tanaman yang tidak hanya untuk dipanen semusim. Pembukaan berbagai perusahaan telah melahirkan berbagai jenis pekerjaan dalam bidang yang berbeda. Contohnya adalah munculnya kuli-kuli perkebunan, mandor, dan administrasi di berbagai perusahaan pemerintah ataupun swasta. Kegiatan ekspor-impor juga mengalami kenaikan yang signifikan pada masa penjajahan kolonial Barat. Hal ini tentu tidak lepas dari usaha pemerintah kolonial untuk meningkatkan jumlah produksi ekspor. 7. Mengenal uang. Sebelum datangnya masa kolonial Barat, masyarakat biasanya bekerja secara gotong royong. Namun, pada masa kekuasaan kolonial Barat, uang mulai dikenalkan sebagai alat pembayaran jasa tenaga kerja. Keberadaan uang sebagai barang baru dalam kehidupan masyarakat menjadi daya tarik tersendiri. Masyarakat mulai menyenangi uang karena dianggap lebih mudah digunakan. 8. Perubahan dalam pendidikan. Pada masa penjajahan Belanda, telah berkembang perguruan tinggi seperti Institut Teknologi Bandung atau ITB dan Institut Pertanian Bogor atau IPB. Pada masa pemerintahan kolonial Barat, terjadi diskriminasi pendidikan di Indonesia. Sekolah dibedakan menjadi dua golongan, yakni sekolah untuk bangsa Eropa dan sekolah untuk penduduk pribumi. Hal inilah yang mendorong lahirnya berbagai gerakan pendidikan di Indonesia. Taman Siswa di Yogyakarta lah yang menjadi salah satu pelopor gerakan pendidikan modern di Indonesia. Sekolah-sekolah yang dipelopori berbagai organisasi pergerakan nasional tumbuh pesat pada awal abad 20. Pengaruh pendidikan modern berdampak pada perluasan lapangan kerja pada masyarakat Indonesia. 9. Perubahan dalam aspek politik. Terbentuknya pemerintahan Hindia Belanda di satu sisi menguntungkan bangsa Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda yang terpusat menyebabkan hubungan yang erat antara rakyat Indonesia dari berbagai daerah. Muncul perasaan senasib dan penanggungan dalam bingkai Hindia Belanda. Munculnya berbagai organisasi pergerakan nasional tidak lepas dari ikatan politik Hindia Belanda. Sebelum masa penjajahan Hindia Belanda, masyarakat Indonesia terkotak-kotak oleh sistem politik kerajaan. Terdapat puluhan kerajaan di berbagai daerah di Indonesia. Pada masa pemerintah Hindia Belanda, berbagai daerah tersebut disatukan dalam satu identitas, yaitu Hindia Belanda. 10. Perubahan dalam aspek budaya. Perhatikan gambar benteng Vredenburg di Yogyakarta tersebut. Peninggalan tersebut merupakan salah satu bukti pengaruh kolonialisme dalam bidang budaya. Berbagai perubahan budaya pada masa penjajahan Belanda adalah dalam seni bangunan, tarian, cara berpakaian, bahasa, dan teknologi. Dalam aspek budaya juga terjadi perubahan kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Pengaruh kolonial yang lain adalah penyebaran agama Kristen di Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa Barat semakin memantapkan dan mempercepat penyebaran agama Kristen di Indonesia. Orang-orang Portugis menyebarkan agama Kristen Katolik yang selanjutnya disebut Katolik. Orang-orang Belanda membawa agama Kristen Protestan yang selanjutnya disebut Kristen. B. Perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. 1. Perubahan dalam aspek geografi. Jepang menggerakkan tanaman rakyat yang mendukung Jepang dalam Perang Dunia II. Tanaman jarak dikembangkan sebagai bahan produksi minyak yang dibutuhkan sebagai mesin perang. Kesengsaraan pada masa pendudukan Jepang menyebabkan besarnya angka kematian pada masa pendudukan Jepang. Migrasi terjadi terutama untuk mendukung perang Jepang menghadapi sekutu. 2. Perubahan dalam aspek ekonomi. Sistem ekonomi perang Jepang membawa kemunduran dalam bidang perekonomian di Indonesia. Putus hubungan dengan perdagangan dunia mempersempit kegiatan perekonomian di Indonesia.
Perkebunan tanaman ekspor diganti menjadi lahan pertanian untuk kebutuhan sehari-hari. Pembatasan ekspor menyebabkan sulitnya memperoleh bahan pakaian, sehingga masyarakat Indonesia mengusahakannya sendiri dengan membuat pakaian dari benang goni. 3. Perubahan dalam aspek pendidikan. Tradisi budaya Jepang dikenalkan di sekolah-sekolah mulai dari tingkat rendah. Para siswa harus digembleng agar bersemangat Jepang atau Nihon Seishi. Para pelajar juga harus menyanyikan lagu Kimigayo atau lagu kebangsaan Jepang dan lagu-lagu lain. Menghormati bendera Hinnomaru, serta melakukan gerak badan Taiso dan Seikiri. 4. Perubahan dalam aspek politik. Propaganda Jepang ternyata berhasil mempengaruhi masyarakat Indonesia. Dengan alasan untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda, Jepang mulai mendapat simpati rakyat. Kebijakan Jepang pada masa itu terbilang kaku dan keras. Bahkan Jepang melarang dan membubarkan semua organisasi politik yang pernah ada pada masa kolonial Belanda. Akibatnya menimbulkan beragam tanggapan dari para tokoh, yaitu kelompok 1, kelompok yang masih mau bekerja sama tetapi tetap menggelorakan pergerakan nasional. Kelompok 2, kelompok yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang dan melakukan gerakan bawah tanah. Akhir dari pendudukan Jepang terjadi revolusi politik, yakni kemerdekaan Indonesia. 5. Perubahan dalam aspek budaya. Jepang berusaha menjepangkan Indonesia. Ajaran Shintoisme diajarkan pada masyarakat Indonesia. Kebiasaan hormat kepada matahari dan menyanyikan lagu Kimigayo merupakan salah satu pengaruh pada masa pendudukan Jepang. Pengaruh budaya inilah yang menimbulkan perlawanan di berbagai daerah. Salah satu penyebab perlawanan adalah penolakan terhadap kebiasaan hormat kepada matahari. Perkembangan bahasa Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemajuan, sehingga pada tanggal 20 Oktober 1943 didirikanlah Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia. Sekian materi pada video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.